We are what we think. No matter who we are, let's think sharp. Let's think beyond. Let's think different. Let's think extraordinary. Let's think phenomenal. And let's make it come true. Think big with Mirai Asset. Kami adalah perusahaan investasi terdepan karena kami siap berpikir besar. Kami yakin dengan sektor-sektor potensial dan siap mendukung mereka. Kami menjadi terdepan karena kami selalu kompetitif, berinovasi, mendorong ide-ide baru. Kami mengerahkan yang terbaik dan akan terus meningkatkan kualitas kami. Kami mengokohkan pencapaian tertinggi karena kerja keras dan kepercayaan Anda. Itulah mengapa kami terus memimpin dan berinovasi. Karena kami, Mirai Asset. Ini bukan soal menambah koleksi mobil. Ini tentang berpikir besar untuk masa depan. Ini bukan saatnya berpikir konvensional. Ini saatnya berpikir besar dan memaksimalkan teknologi. Ini bukan tentang diri sendiri. Ini tentang berpikir besar dan memberdayakan UMKM di sekitar kita. Think Big untuk kehidupan lebih ramah lingkungan. Think Big berbasis teknologi dan real-time update. Think Big bersama startup dan UMKM. Karena kita berpikir besar, kita pilih Mirai Asset. Samsung Galaxy Z Fold 3 and Z Flip 3 5G. Get it now! Halo, selamat siang sahabat Mirai Asset. Perkenalkan, nama saya Rizda. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih atas partisipasi teman-teman, Bapak dan Ibu semuanya yang telah bersedia untuk mengikuti kelas mentorship kita di minggu kedua pada program Horse Championship Season 6. Di sini saya ingin menginformasikan bahwa Horse Championship Season 6 memiliki total hadiah hingga 1 miliar rupiah. Dan sahabat Mirai Asset juga berkesempatan untuk memenangkan hadiah setiap minggunya dan hadiah pada akhir kompetisi. Program Horse Championship Season 6 juga didukung oleh Bursa Efek Indonesia dengan official media partner kita dari Berita 1 dan Urban Asia, serta disponsori oleh Samsung. Sebelum memulai sesi mentorship hari ini, tadi saya sudah perkenalan diri ya, saya Rizda dari tim marketing Mirai Asset Sekuritas, dan di sini saya ingin menyambut moderator kita, yaitu Mbak Marta dari tim Investment Information Mirai Asset Sekuritas Indonesia. Halo, selamat siang Mbak Marta. Halo, selamat siang Rizda. Hai Mbak, gimana nih Mbak di siang hari yang mendung ini ya? Jakarta mendung sih. Tadi aku lihat absen teman-teman Mirai Asset banyak banget yang dari luar Jakarta juga. Semoga kita lancar-lancar ya hari ini sesinya ya. Oke, sekarang aku juga ingin menyambut tidak lain tidak bukan yang kita tunggu-tunggu, sudah hadir bersama kita mentor kita pada siang hari ini, yaitu Ko Michael Yo. Halo, selamat siang Ko Michael.
Halo siang Halo, siap semua. kok. Udah siap ya kok buat sesi hari ini? Siap. Siap, oke deh. Kita juga udah nggak sabar nih, udah dapat ilmu-ilmu daging dari Ko Michael hari ini. Oke, sebelumnya aku ingin membacakan terlebih dahulu disclaimer selama program edukasi kita ya. Semua mentor dalam program edukasi Hot Championship Season 6 adalah pihak-pihak yang secara profesionalitas dipilih serta merupakan para pemenang Hot Championship Season sebelumnya. Dan terdapat seorang capital market influencer serta bukan merupakan karyawan atau perwakilan dari PT Mira Asset Sekuritas Indonesia. Segala pernyataan yang diberikan oleh mentor dalam program edukasi merupakan pernyataan yang murni diberikan oleh mentor secara pribadi dan bukan representatif atau perwakilan dari Mira Asset. Meskipun semua upaya dan pengawasan telah dilakukan untuk memastikan keakuratan informasi yang tersedia, semua informasi dalam program edukasi ini dipublikasikan untuk tujuan informasi umum saja. Mira Asset tidak menjamin bahwa informasi yang terkandung atau tersirat di sini adalah benar dan valid, patut, atau sesuai untuk tujuan tertentu. Semua informasi dalam program edukasi ini sama sekali tidak mempromosikan atau mendukung peserta untuk membeli saham tertentu, dan video ini tidak dapat digunakan sebagai alat bukti dan atau barang bukti terkait pertanggungjawaban hukum atas hasil keputusan investasi peserta. Peserta mengerti dan menyadari sepenuhnya bahwa dalam melakukan investasi dan atau transaksi efek di pasar modal mengandung risiko-risiko investasi. Oleh karenanya, peserta wajib bertanggung jawab terhadap segala keputusan investasi dan atau tindakan yang diambil sehubungan dengan informasi yang didapatkan dari program edukasi ini. Peserta dengan ini membebaskan Mira Asset sepenuhnya dari segala bentuk tanggung jawab, kerugian, tuntutan yang timbul, kerusakan, biaya, dan pengeluaran sehubungan dengan pengambilan keputusan investasi dan atau tindakan yang diambil terkait dengan informasi dari program edukasi ini. Mira Asset Sekuritas dengan tegas mengecam segala bentuk kecurangan yang akan merusak kompetisi dan menimbulkan ketidaknyamanan bagi peserta lain yang sudah mengikuti kompetisi sesuai aturan. Mira Asset Sekuritas Indonesia akan tetap berfokus pada nasabah dan menjaga kompetisi ini bersih dari segala bentuk pelanggaran, serta mengharapkan semua pihak juga menjunjung prinsip-prinsip yang sama. Baik, sepertinya sudah hafal ya sama disclaimer kita yang selalu kita bacakan sebelum mentorship-nya dimulai. Kemudian aku akan membacakan rundown kita pada hari ini, akan dibuka dengan pemaparan materi analisa fundamental oleh Mbak Marta, dan akan langsung dilanjutkan dengan materi mentorship langsung oleh Ko Michael. Lalu di akhir akan dilanjutkan dengan sesi Q&A, tanya jawab dari peserta program mentorship melalui kolom Q&A. Dan pada setiap pertanyaan akan dipilihkan langsung oleh moderator kita dan dibahas langsung oleh mentor dan moderator. Sekian penjelasan dari saya, waktu dan tempat kepada Ko Michael, saya persilakan, dan buat teman-teman yang telah berpartisipasi, selamat belajar, semoga berani trading dan sudah siap untuk mengambil cuan yang banyak dari mentor hari ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Rizda untuk pembukaannya dan selamat siang untuk sahabat Mira Asset semua. Semoga di yang mendung atau yang hujan tetap semangat ya. Dan hari ini kita di sesi yang kedua ini sudah ada Michael Yo. Michael, hari ini kita mau bahas apa, Michael? Kalau kemarin kan mengenai multiple time frame analysis, nah kalau ini flow atau bendarmologi yang ngebentuk volume daripada multiple time frame analysis tersebut gitu. Wah, menarik banget ya sahabat Mira Asset, tapi saya harus membawakan materi dulu. Jadi Michael, saya izin sebentar ya, kurang lebih 5-7 menit, dan sahabat Mira Asset, saya akan menyampaikan materi yang menyambung yang di pekan lalu ya. Jadi kalau yang di sesi kedua ini biasanya akan membawakan materi tentang research. Jadi sahabat Mira Asset yang ingin membaca tentang research report, jadi saya share dulu. Sahabat Mira Asset bisa cari di mana? Jadi sahabat Mira Asset bisa langsung klik di website hots.miraasset.co.id seperti yang ada yang terlihat di layar sahabat Mira Asset semua di sini, hots.miraasset.co.id. Nanti sahabat Mira Asset bisa klik di sini di stock information, kemudian diklik di bagian analysis. Nah, di analysis ini untuk yang analisa harian yang bentuknya embun pagi dan juga daily focus itu bisa dilihat di yang daily. Sedangkan untuk research report itu ada di bagian analysis. Nah, di analysis ini itu ada berbagai macam report. Jadi satu hari itu bisa paling tidak ada rilis satu report. Nah, hari ini kita akan bahas itu khusus yaitu inisiasi. Jadi inisiasi dari Widodo Makmur Unggas atau WMUU.
Jadi ini baru aja diinisiasi oleh tim research atau dari salah satu analisnya. Nanti sahabat Mireset bisa klik langsung di sini, kemudian nanti bisa baca. Ini adalah ringkasannya, sahabat Mireset. Di bagian depan ini ringkasannya. Kalau misalnya nggak sempat baca reportnya full, kalau misalnya mau baca research reportnya full, sahabat Mireset bisa klik di sini di PDF-nya. Nah, sebentar, saya buka PDF-nya. Jadi saya nanti langsung ke PDF-nya sebentar. Nanti di sini saya akan sampaikan ke sahabat Mireset apa aja sih yang penting kita lihat dalam suatu research report. Nah, untuk report company itu dibagi dua. Jadi ada yang namanya inisiasi, yang pertama kali, dan juga ada yang namanya update. Jadi kalau inisiasi itu ketika pertama kali si research ini misalnya si A itu mengcover suatu saham, dia harus membuat yang namanya inisiasi. Nah, di inisiasi ini reportnya lebih lengkap, sahabat Mireset. Nanti kita akan cerita. Nanti setelah selesai diinisiasi, kemudian misalnya perusahaan ada update laporan keuangan atau misalnya corporate action, nanti bentuk reportnya sudah bukan inisiasi lagi, tapi adalah update. Nah, itu lebih sedikit, jadi biasanya cuma 4-5 halaman. Sedangkan untuk yang research report inisiasi itu biasanya sekitar 10-15 halaman. Wow, banyak ya. Wah, itu masih sedikit, sahabat Mireset, biasanya bisa lebih banyak lagi. Nah, ini adalah contoh report dari analis kami, yaitu Emma Fauni. Emma Fauni ini mengcover sektor poultry, di mana dia sudah mengcover 3 perusahaan, yaitu Cepin, Japfa dan Main, dan kemarin di 5 November ini satu perusahaan lagi di cover, yaitu Widodo Makmur Unggas atau WMUU. Nah, yang penting sahabat Mireset lihat di research report ini, yang inisiasi itu apa? Yang pasti pertama itu adalah ini. Ini adalah rekomendasinya, yaitu buy, dan juga di sini ada target harganya nih 240. Kemudian di sini ada upside 25%. Artinya apa? Jadi report ini itu si analis berdasarkan yang sudah analisa yang dia lakukan, itu dia memberikan rekomendasi buy. Dasar dari rekomendasi buy itu apa? Yaitu ini target harganya. Target harganya 240. Kalau sekarang WMUU harganya 192, maka ini ada upside 25%. Makanya masih diberikan rekomendasi, maka rekomendasinya itu masih buy karena masih ada upside 25%. Nah, dalam setiap research report, sahabat Mireset penting untuk melihat, sebenarnya yang lebih penting dilihat itu yang pertama, itu selain target harga ini, itu adalah tanggalnya. Kenapa? Karena kita mau research report yang update. Karena kan harga saham itu harian itu bisa aja berubah. Kalau misalnya WMUU sekarang harganya 230, tentu rekomendasinya udah bukan buy lagi, itu sudah hold karena upside-nya itu lebih sedikit atau lebih kecil begitu. Jadi penting diperhatikan tanggalnya dan juga target harganya. Nah, target harga ini sebenarnya target harga untuk berapa lama? Apakah sebulan lagi, 2 bulan lagi? Nah, jadi di research report sahabat Mireset, target harga itu adalah untuk setahun ke depan. Jadi kita bisa simpulkan bahwa target harga yang di sini 240 itu adalah untuk 5 November 2022. Begitu lama ya, iya lama. Kalau fundamental itu lama ya, relatif lebih lama. Jadi itu adalah target harga 12 bulan ke depan. Nanti ketika ada update report, itu target harga ini bisa berubah, sahabat Mireset. Tergantung. Kalau misalnya perusahaan memberikan kinerja yang jauh lebih baik daripada yang sudah diperkirakan sebelumnya, misalnya nih si analis memperkirakan kinerjanya naik 50%, ternyata perusahaan naik 100%. Nah, outlook-nya kan bisa berubah. Nah, target harga ini juga bisa berubah. Itulah kenapa kita penting membaca juga nanti update report-nya selain inisiasinya. Nah, di inisiasi itu isinya apa aja sih? Jadi secara umum research report itu isinya yang pertama selain ada harga, kita tentu perlu tahu target harga ini 240 tuh kenapa si research si Emma ini memberikan harga ini. Nah, ada beberapa alasan. Jadi pasti di dalamnya itu ada katalis positif, katalis positif. Nah, yang kita bisa temukan di sini. Contohnya apa? WMUU ini contohnya dia bergerak di bidang downstream, yang artinya downstream itu lebih less volatile, jadi tidak sevolatilitas para pemain lain seperti Cepin, Japfa, ataupun Main yang bergerak di bidang upstream, yang mayoritas di upstream. Kemudian
Yang perlu di-highlight lagi di sini contohnya, WMUU itu akan agresif nih melakukan ekspansi. Di akhir tahun 2022, kapasitasnya itu naik dari sekarang 13.500, jadi kan dia menjalankan usaha. Kita perlu tahu dulu nih, nanti ketika sahabat Miraset membaca ya, WMU itu perusahaan apa sih? Oke, perusahaan poultry. Nah, poultry-nya tuh di sebelah mana? Nah, dia tuh poultry-nya di downstream. Downstream sendiri tuh apa? Jadi research report itu biasanya challenge kita untuk baca, apalagi buat kita yang masih pemula, itu adalah istilah-istilah di dalamnya. Downstream bisnis tuh seperti apa sih? Upstream tuh apa? Integrator tuh apa? Kalau sahabat Miraset nggak tahu, itu search aja di Google, banyak banget penjelasannya. Jadi nanti kalau misalnya ini downstream, jadi downstream itu berarti mereka bermainnya di bagian bawah. Jadi kalau di bisnis poultry itu ada upstream, ada midstream, ada downstream. Upstream itu adalah yang pemain di pakan ternak, begitu, DOC. Nah, kalau broiler itu di midstream, downstream itu di karkas. Nah, karkas itu apa? Itu rumah potong, kemudian juga ayam potong, seperti itu. Nah, itu hal-hal seperti itu yang sahabat Miraset bisa ketahui nih dari research report. Kemudian juga tadi tuh ekspansi itu penting. Kemudian juga bagaimana persaingannya. Nah, di sini dijelaskan nih bahwa si WMUU itu relatif bersaing dengan dia tuh salah satu yang terbesar, memiliki rumah potong terbesar di Indonesia. Jadi pemain-pemain yang lainnya itu relatif adalah industri rumahan, begitu. Nah, ini contohnya beberapa katalis positif. Kemudian juga nanti ada katalis lainnya, itu adalah harganya. Jadi WMUU itu memperoleh benefit dari harga broiler yang turun. Nah, jadi kenapa? Karena cost dia akan turun. Beda dengan perusahaan seperti Japfa, Main, dan juga Cepin, itu yang mereka menginginkan harga broiler tuh tinggi karena mereka banyak mainnya tuh di sana di broiler. Sedangkan kalau slaughterhouse, mereka justru menginginkan harga yang lemah. Jadi nanti ketika kita memutuskan akan membeli suatu saham, kita bisa lihat nih, sekarang misalnya sebelum sahabat Miraset membeli nih, sahabat Miraset bisa lihat, sekarang harga broiler lagi turun misalnya. Kita bisa memproyeksikan bahwa kinerja WMUU lebih bagus dibandingkan dengan pesaingnya. Sebaliknya, ketika misalnya harga broiler lagi tinggi ketika di semester 1 tahun lalu, nah itu kinerjanya si perusahaan seperti Cepin, Japfa, dan Main itu akan naik lebih tinggi seperti itu. Nah, nanti di dalamnya selain juga ada alasan, tentu yang harus dilihat itu adalah yang penting juga sahabat Miraset, itu adalah asumsi. Jadi di sini tuh pasti akan ada asumsi kenapa sih sampai dapat target harga 240. Jadi ini berdasarkan asumsi PI-nya 9, kemudian juga harganya atau laba bersihnya itu akan tumbuh 170% year on year di 2021 dan 2022 naik 72% seperti itu. Nah, kalau misalnya tidak tercapai si asumsi ini, itu di kondisi seperti apa? Jadi resikonya itu kita juga harus baca. Jadi resikonya salah satunya adalah ketika harga broiler naik seperti itu. Dan juga misalnya ada demand yang turun. Nah, seperti itu yang kita bisa peroleh dari research report. Nanti di bagian bawah itu semuanya adalah penjelasannya, sahabat Miraset. Jadi yang pasti tadi kita harus tahu katalis positifnya, kemudian juga resikonya, dan juga asumsinya kenapa ada terbentuk harga kenapa sampai terbentuk harga 240 seperti itu. Dan untuk report-report yang lain nanti sahabat Miraset bisa langsung klik di hots.miraset.co.id. Baik, dari saya itu saja. Kita langsung ke materinya dari Michael. Silakan Michael. Oke, saya yang share Kak ya. Ya, boleh silakan Michael. Oke, jadi materi kali ini saya akan membahas tentang flow. Jadi kelihatan nggak? Sudah, Michael. Oke, aduh ini entar sebentar. Oke, jadi pada dasarnya ya, yang sering ditanyakan sama saya, sorry sebentar. Yang sering ditanyakan sama saya mengenai flow itu apa? Nah, pada dasarnya flow itu sama dengan volume. Hanya dengan flow kita merincikan volume ini dibentuk oleh siapa. Nah, siapa ini yang menjadi pertanyaan karena
flow yang harus kita ikuti itu adalah flow terbesar. Kalau tadi kita ada lihat webinarnya Om Ben yang mengatakan bahwa kita harus follow the big money, ya, maka ya that's true, kita harus follow flow yang paling besar dari big money. Nah, pertanyaannya kan seperti ini. Jika ada volume besar, ada suatu transaksi besar di perdagangan di suatu saham, di materi sebelumnya kita udah belajar tentang multiple time frame analysis, kita mencari volume-volume besar di dalam time frame kecil. Nah, kemudian kita di materi kali ini kita itu mencari tahu siapa kreator daripada volume ini. Apakah kreator ini adalah retail biasa atau kreator ini adalah big money. Nah, bagaimana cara mendeteksinya? To be honest, sebenarnya cara mendeteksi big money itu banyak banget caranya. Selain dari volume bisa, dari bandarmologi bisa, dari frekuensi analyzer bisa. Dan salah satunya adalah broker summary yang akan saya bahas pada hari ini. Jadi apa yang membentuk volume? Jadi setelah kita belajar mengenai time frame, multiple time frame analysis, kita akan membahas mengenai apa yang mendasari pergerakan volume. Nah, jadi to be honest ya, volume itu di-create pakai money. Contohnya kalau saya ada saham ABCD, saham ini tiba-tiba naik 5%. 5% ini naiknya udah pasti semua offer yang ada pada saat dia masih 0%, itu kan semua offer saya makan, tiba-tiba naik 5%. Nah, semua offer yang saya makan ini, saya gunakan apa? Gunakan money, betul kan? Menggunakan uang yang saya punya di RDN, baik itu dari fund manager, ataupun dari retail yang punya dananya gede. Kalau bisa ngangkat sampai 5%, artinya kan dananya lumayan gede. Let's say itu di saham yang lumayan liquid, atau minimal di second liner. Oke? Nah, pergerakan seperti inilah yang harus kita ikutin. Kenapa? Karena big money ini biasanya dia akan melakukan estafet pergerakan harga. Ketika dia mengangkat harga satu saham 5%, kemudian saham ini turun, maka dia nggak akan membiarkan ini turun. Dia akan ada kecenderungan untuk mengcover pembelian dia yang besar itu untuk dijual atau didistribusikan di harga yang lebih atas. Logikanya sederhana kan, kalau kalian beli suatu saham harganya 1.000, kalian pasti pengen jualnya at least di 1.050 atau 1.030. Ini kalau plannya scalping. Tapi kalau seandainya lebih long term, nah itu pasti kalian mau jual minimal 10% atau 20%. Seperti itu kan. Nah, bagaimana kita mendeteksi bahwa yang beli ini adalah big player? Sebelum kita kembali masuk ke situ, kita harus tahu dulu bahwa harga itu dibentuk karena deal setelah melalui proses tawar-menawar. Bukan hanya saham, ini juga terjadi di seluruh kegiatan perdagangan. Kalau kalian pergi ke pasar, contoh, kalau kalian pernah masuk ke dalam suatu market yang dia itu menggunakan sistem lelang gitu. Jadi dia kalau di Jakarta di tepi di mana itu saya lupa. Jadi ada lelang ikan gitu. Jadi ketika ada suatu ikan yang besar, nah itu dilelang harganya berapa. Kemudian ada yang nawar sekian. Yang paling tinggi biasanya yang menang. Ketika yang menang, nah harga itulah biasanya menjadi acuan. Nah ini tuh sama dengan perdagangan saham, sama banget. Jadi ketika harga sudah deal, kita bisa bawa balik ikan. Kalau di saham kita bisa bawa pulang lot yang kita punya. Nah, proses tawar-menawar yang terjadi di saham itu dalam bentuk apa sih? Nah, di pasar, di market, tawar-menawar itu terjadi di kolom. Michael, sorry, slide-nya kayaknya belum jalan. Mestinya udah. Masih di slide yang pertama, udah. Oh iya, belum. Berarti error, saya coba ulang ya. Iya, boleh. Udah belum? Sebentar, belum kelihatan. Oke, udah. Nah, tadi itu sampai di sini, lalu di sini. Halo? Ya, masih ke out. Boleh di-share ulang? Sorry, sebentar. Oke.
udah kelihatan? Oke. Nah, jadi tadi sampai di sini yang analogi pasar ikan tersebut adalah, nah, lalu dalam proses tawar-menawar seperti ini, kalau di market saham seperti apa? Di market saham itu adalah ini. Ini merupakan proses tawar-menawar. Ini harganya udah deal belum? Jawabannya belum. Dealnya itu yang ada di antara ini atau ini. Sehingga kalau kalian perhatiin, harga saham biasanya itu mengacu pada yang paling atas. Ya kan? Nah, ketika dia sudah kejadian, deal tersebut akan ditampilkan di running trade. Sehingga biasanya seorang scalper dalam melakukan screening itu bisa menggunakan running trade. Karena deal transaksi yang udah kejadian. Semakin sering suatu saham mondar-mandir di running trade, maka semakin ramailah transaksi pada saham tersebut. Sehingga sebenarnya kalau untuk melihat bola jalan, scalping, kita melihat saham yang ada, kita bisa lihat running trade. Kok muncul saham ABCD terus, saham yang lain ABCD lagi, ABCD, ABCD. Nah, seperti itu. Nah, di situ kita bisa mendapatkan screener otomatis bahwa, oh, saham ini lagi ramai diperdagangkan, sehingga kita bisa ikut join the party. Nah, entry-nya di mana? Kemudian boleh di mana saya masih boleh beli suatu saham, atau contoh kan ada satu saham yang naik 5%, masih boleh beli nggak? Itu kan teman-teman pasti bingung kan? Kalau nanti setelah saya beli di 6% kemudian turun jadi 0 atau malahan ARB, artinya kan saya kena prank. Nah, jadi ketika satu saham naik kenceng, segera, kalau saya langsung segera masuk ke dalam broker summary. Adalah bahwa saya harus tahu dulu siapa yang membuat rame saham ini. Biasanya ketika udah deal, dia akan masuk, sorry ini saya skip 2 kali. Ini sorry, ada slide yang hilang. Salah saya, tapi ntar saya bisa jelasin lagi. Jadi saya agak skip ya. Ntar saya bakal jelasin balik. Jadi ini salah satu yang saya katakan fake bid. Sorry, fake over. Ketika ini contoh study case saham MNCN di hari Jumat kemarin, oke? Ini bukan rekomendasi, ini hanya study case. Yang pertama adalah teman-teman perhatikan di harga 945 overnya itu kecil. Dan ini stabil di segini doang, cuman di 1000, pokoknya 1000-an, 1366 ya, kurang lebih stabil di angka 1300-an. Tiba-tiba overnya itu tebal banget, 55.000, 30.000, 31.000. Lepas dari ini, overnya jauh di bawah. Nah, yang seperti ini, menurut saya adalah, ini saya mau kasih tahu dulu. Menurut kalian, gimana cara memasang over di sini? Udah pasti, kita telepon broker kalau fund, kalau retail kita pasang sendiri kan di over, kita pasang gede gitu. Kenapa gedenya di 950, 955 dan 960 dan banyak banget overnya? Nah, logikanya adalah jika kalian memasang over segede ini, kalian udah punya barangnya atau belum? Udah. Ini mereka nggak bisa chat ya Kak ya? Iya, jadi saya aja yang respon. Oke. Logikanya ada atau enggak? Jawabannya pasti udah ada dong, Udah. ya kan? Nah, dengan volume sebanyak ini, kenapa you distribusiin di satu tempat doang? Ya kan? Kenapa? Jawabannya adalah they want to make fake over dengan tujuan barangnya belum cukup. Dengan tujuan mereka akan entry lagi di bawah. Biasanya di case-case seperti ini, kalian akan melihat bid-bid yang lompat di mana mereka yang pagarin. Nah, disitulah areal-areal mereka ingin beli. In case, kalau saya perhatiin, di 920 ada yang 21.000 lot. Di 910 ada yang 21.000 lot. Nah, inilah areal mereka melakukan akum. Sehingga pada hari itu, MNCN memang tidak dibiarkan untuk melewat resisten karena mereka masih sedang akan melakukan akumulasi di harga bawah. Tujuan ini adalah fear. Memberikan kalian fear dengan tujuan kalian nggak berani beli, nggak berani nabrak pagar. Kalau retail suka ngomong nih pagar siapa tuh gitu. Nah, dengan tujuan nanti kalian jual pelan-pelan. Jadi ketika di 945 kan udah otomatis kalian jualan kan? Karena ngelihat hal yang begini, akal banyak yang jualan, kemudian harganya turun pelan-pelan, turun pelan-pelan, turun pelan-pelan. Nah, di sini biasanya mereka makan, di sini mereka makan. Nah, gimana cara melihatnya?
Kemudian ini tadi adalah bid dan over, oke, proses tawar menawar, dan masih banyak sekali contohnya kayak beberapa bid palsu yang dipasang di bawah yang lompat-lompatnya jauh. Nah itu biasanya fake bid. Sebagai contoh, di sini 19.000 lot, di sini tuh cuma 5.000 lot. Biasanya seperti ini tuh fake. Kenapa? Karena kalau seandainya di 940-nya udah habis, di 19.000 ini dia cabut overnya. Nanti 935 ini naik, bidnya dia pindahin nih ke bawah, jadi 19.000 di sini. Kalian beli lagi nih, dibuat turun terus, pokoknya ya itulah salah satu cara distribusi, yaitu memasang bid lebih gede di bawah. Ketika harganya mendekati harga bidnya, dia cabut, dia pindahin lagi ke bawah. Memangnya tangannya secepat itu? Ya jelas lebih cepat, mereka profesional di bidangnya. Maka dari itu, saya lebih suka melihat over gede dibanding bid gede. Jawabannya kenapa? Ini kalau bisa ada harganya. Chatnya dibuka seru. Karena begini Kak, ketika over gede dipasang, artinya mereka udah punya barangnya. Benar ya? Ketika bid gede dipasang, mereka punya cash belum punya barangnya kan? Saya punya uang 1 miliar di RDM. Saya pasang bid gede di 3% di bawah. Tiba-tiba ada 100.000 lot. Uang saya 1 miliar. Ketika mendekati harga tersebut, bisa nggak saya cabut bidnya? Bisa. Bisa kan? Ujung-ujung uang saya tetap selamat, tetap 1 miliar cash. Tapi kalau saya pasang over gede di ujung, bisa nggak saya tiba-tiba keluar tanpa merusak harga? Jawabannya nggak bisa. Saya punya barang yang harus saya distribusikan di harga atas, nggak mungkin di harga bawah. Yang mungkin aja di harga bawah, market maker mungkin aja kalah. Tapi logikanya seperti itu. Kenapa saya suka over gede? Karena over gede itu pertanda bahwa mereka udah punya barangnya. Dan barang ini harus keluar. Keluarnya logikanya di mana? Di bawah atau di atas? Di atas. Udah pasti di atas. Kenapa saya nggak suka bid gede? Kalau di bawah posisinya, kalau uang lu 1 miliar, lu mau beli di harga bawah, kenapa lu nggak pecah? Kenapa harus beli di satu titik doang? Maka dari itu, kalau kalian ngelihat bid gede di bawah, itu bisa jadi trap. Tapi kalau kalian ngelihat bid yang rapi, posisinya di atas, that means itu benaran adalah akumulasi. Dan kalau kalian melihat case MNCN seperti ini, tiba-tiba di over gede, lalu di bawah ada yang mau malang, nah itu pertanda sedang pagar atas, pagar bawah. Atas nggak boleh lewat, di bawah juga nggak boleh turun. Nah, itu salah satu cara membaca bid dan over. Yang kedua adalah, ini yang merupakan proses tawar-menawar. Nawar. Lalu, yang udah deal, cara saya ngelihatnya gimana? Kita masuk ke broker summary-nya. Nah, kita perhatiin di MNCN. 5 top 5 pembelinya adalah KZ, DX, BK, AK, dan MG. Ini nggak ada hitungan atau nggak ada rumus atau teori pasti. Juga tidak ada literatur yang mengatakan bahwa ini artinya retail, ini artinya asing, ini artinya lokal. Tapi kita hanya bisa berasumsi berdasarkan pengalaman. Oke. Kemudian yang di pihak seller itu ada YP, ada CC, ada GR, ada PD, ada AZ. Kalau saya sebut merek boleh nggak? Nggak apa-apa sih selama nggak rekomendasi. Oke. YP we know itu salah satu broker dengan transaksi terbesar di Indonesia, yaitu Mirai. CC itu merupakan Mandiri Sekuritas, GR itu Panin Sekuritas, PD itu IPOT kalau nggak salah, AZ itu Sukor Sekuritas. Kelima, top seller ini merupakan broker yang biasa dipakai oleh retail. Kemudian kita perhatikan pembelinya, KZ, DX, BK itu JP Morgan, AK itu CLSA, MG itu Semesta. Nah, you see that KZ sama sekali nggak ada jual di hari itu. So, menurut saya, over ini dilakukan oleh KZ dan bid gede ini dilakukan oleh KZ. Berarti KZ memiliki plan MNCN yang nggak mungkin menurut saya dia jual di harga-harga sekarang, apalagi di bawah 945. Even pun MNCN merah hari Senin besok, menurut saya mereka nggak akan menjual. Kenapa? You lihat jumlah lot yang mereka beli 303, 633.
volumenya. Dibanding dengan lot yang YT jual 114.000. 114.000 ditambah 48.000 berapa? Let's say lah 180 lah ya. 180.000 lot. 180K. Ini 2 ditambah aja enggak sampai daripada pembelian single pertama di KZ. Ditambah dengan ini 6.000, anggap 186. Ditambah dengan 44.000, let's say 230. Oke, ditambah lagi dengan 1.000. Top 5 aja, semua barang top 5 dimakan sama top 1. Dan lihat ada DX di sini, BK, AK, MG. That's mean, kesimpulan saya, MNCR adalah akumulasi. Inilah yang dinamakan dengan flow. Sebenarnya saya tuh pengen agak panjang, tapi kalau saya pikir ntar materinya habis duluan. Nah, di sini ya perbedaan pembelian yang dilakukan oleh big player dengan retail, saya nggak bilang small player ya, nggak ada istilah small player, tapi retail. Nah, biasanya kalau di kolom bid dan over ini, biasanya di sini bisa dimasukin frekuensi. Kalau Mirai ada nggak ya? Kita nggak ada frekuensinya nggak terlihat. Oke, tapi contohnya di RTI itu ada frekuensi, contohnya di sini 6, di sini 12, di sini 18. Nah, dari transaction done ya kita bisa berhitung jumlah frekuensi yang dilakukan. Analoginya seperti ini. Ini kelihatan? Iya, udah kelihatan. Oke. Saya tadi tadi apa? KZ ya, KZ. KZ melakukan pembelian sebesar 300.000 lot. Let's say. Frekuensi itu apa sih? Frekuensi itu berapa kali dia melakukan berapa kali transaksi yang terjadi hingga terbentuk 300.000 lot. Oke, sebagai contoh, kan nggak mungkin dia sekali ngebit langsung 300.000 lot, nggak mungkin dong. Di satu papan nggak mungkin dapat 300.000 lot. Dia beli di sekian, turun lagi dia beli di sekian, naik dia beli di sekian. Tadi jumlah selnya 0, jadi dia nggak ada jual sama sekali. Let's say frekuensi yang dia ini saya hapus dulu, sorry. Saya beli satu saham sebesar 1 juta lot. Kemudian kalian juga beli total semuanya 1 juta lot. Saya sendiri belinya 1 juta lot. Saya ngelakuin itu di saham, let's say ABCD atau BBCA sebesar 50 kali. 50 kali sebesar 1 juta lot. Kemudian kalian 1.300 orang yang ada di sini udah pasti lakuinnya berapa kali? Minimal. Adalah 1.300 kali. Iya kan? Kalian kan 1.300 orang. Setiap orang beli 1 lot deh saham BBCA. Total dari kalian 1.300 itu belinya 1 juta lot. Minimal 1.300 kan jumlah frekuensinya. Ini ini lot. Dengan uang yang sama, saya lakukannya lebih sedikit dan kalian lakukannya tuh sampai 1.300 kali. Tanpa saya lihat kode Broxum, yang big player yang mana? 50. Yang 50, that's right. Nah, maka dari itu dengan frekuensi kalian bisa melihat jumlah pembelian yang besar dilakukan berapa kali. Kalau tanpa frekuensi kan kita nggak bisa ngelihat. Oh, ini volume nih 1 juta lot. Wah, yang beli oke, kita beli. Plum, kita ikutan. Ternyata 1 juta lotnya itu dibelinya rame-rame. Nah, besoknya ada yang beli lagi 1 juta lot. Dibelinya cuma sekian orang doang, sekian kali dia belinya. Nah, that's why akan jauh lebih menarik, memang sama-sama volumenya, barnya sama tinggi, sama-sama 1 juta lot, tapi akan jauh lebih baik kalau frekuensinya kecil. Karena itu dilakukan oleh big player. Oke. Dan kita masuk ke kedua. Kemudian saya masuk ke dalam chart MNCN dengan time frame 5 menit. Pada perdagangan pertama open, dia langsung kenceng, volumenya gede. Dan iGuess itu dibuat oleh KZ.
Selanjutnya, banyak yang taking profit di sini. Ini kalau kalian ngikut webinar yang pertama ya, pasti tahu kalau ada volume yang kencang, kemudian koreksinya volume kecil, itu pertanda akumulasi. Nah, ketika kita melihat volume-volume yang kecil seperti ini, kemudian dia mulai rally lagi dengan volume yang gede, koreksi volume kecil, rally volume gede, maka seller saat itu kita bisa lihat yang udah kejadian adalah YP, CC, GR, PD, dan AZ. Sehingga kreator-kreator ini bisa dikatakan pembuat ya, pembuat daripada candle-candle ini adalah KZ. Kemudian di sini ada DX. Di sini ada BK. Average mereka, kemudian kalau saya mau ngikutin mereka, caranya gimana? Caranya kalian harus lihat mereka beli ini di harga average-nya berapa. Top 3 broker yang ada di MCN kisaran 535 sampai 930. Maka itu ada di kisaran garis ini. That's why sebenarnya tanpa chart pattern pun ya, kalau dengan chart pattern ya, ini kan namanya pola flagging ya. Meskipun nggak terlalu rapi, targetnya di atas ya, let's say 970, 980, turun ke sini, perhatikan volume entar yang kecil, itu merupakan opportunity itu baik, karena kita lihat average mereka di sini. Ini kalian bisa lihat pakai OLT-nya Mirai yang pakai versi desktop ya. Nah, bagaimana jika harga saham MNCN turun di bawah 910 atau sampai ke 900? Dan volumenya kecil. Kita tahu total ini let's say ada 700 ribuan lot lah ya. Turun ke sini kita bisa hitung nggak jumlah lotnya berapa? Ini kan kalau candle bergerak itu kan artinya udah deal kan. Mas belum proses, bukan udah melewati proses tawar-menawar. Kita bisa hitung nggak turunnya itu dengan jumlah berapa lot? Bisa kan? Seandainya turun dengan let's say hanya 200 ribu lot. Kita tahu bahwa top broker 5 ini aja punya 700 ribu lot. Kemudian average mereka di 935 dan 930, yaitu areal ini. Lalu harganya turun enggak lebih daripada 700 ribu lot. Artinya apa? Mereka floating loss. Oke. Apa yang terjadi kemudian? Apa yang potensinya? Maka harga ini bisa kita asumsikan dia sedang berada di bawah VWAP. VWAP itu apa? Volume weighting average. Jadi maka dari itu saya selalu mengatakan harga itu mesti kita compare juga dengan volume. Nah, inilah alasan kenapa di hampir semua modul saya, hampir semua pemaparan saya mengatakan bahwa volume yang naik dengan besar, kemudian koreksi dengan volume kecil, itu artinya bullish. Meskipun bullishnya memiliki time frame yang berbeda, meskipun bullishnya belum tentu pada hari itu, tapi kita tahu bahwa majority money, big money, masih di dalam. Kok gimana cara ngitung dia turun volumenya berapa ratus ribu? Saya harus hitung. Jawaban saya, if you are a professional broker, you need to calculate it. Wajib. Tapi kalau kalian seorang trader, kalian nggak perlu ngasih tahu ke klien kalian kan. Yo, kalian bisa kira-kira aja menggunakan rules volumenya kenceng, kemudian koreksi sedikit, ya kalkulasi aja ini berapa, ini berapa. Nah, ternyata setelah di semua kalkulasi ini, total itu 700 ribu lot. Kalau kemudian koreksi volumenya kecil-kecil, ya anggaplah cuma 100 ribu lot, maka itu opportunity itu baik. Seperti itu. Nah, saya turun lagi ke bawah, di mana saya mau kasih tahu ada bias di dalam broker summary. Oke. Saya sebagai retail, dan teman-teman 1.300 orang di sini sebagai retail, ketika melakukan pembelian suatu saham, maka yang dicatat di bursa itu adalah berdasarkan sekuritas atau akun kita buka di mana. Saya Michael Yok buka akun di Mirai. Ketika saya beli di Mirai, beli saham MNCN, let's say di Mirai, maka di OLT manapun akan tercatat
YP akan melakukan pembelian MNCN. Itu nggak mungkin bisa lari. Oke. Kemudian kalau saya mau jualnya besok, saya harus jualnya lewat mana? Nilai juga dong, ya kan? Kecuali saya telepon sekuritas lain tukar, itu biasa perlu proses satu harian gitu. Tapi sebagai seorang fund manager itu nggak boleh pesan sendiri. Contoh, hari ini fund saya, fund Michael Yo Fund atau Michael Yo Investment mau beli saham MNCN 1 juta lot. Oke, saya pesan tetap nggak bisa seperti itu. Fund manager strukturnya berbeda. Kalau saya mau kasih tahu, mungkin kasarannya seperti ini. Ini retail, ini kalian, ini saham, ini sekuritas, ini di atas ada KCI. KCI itu kustodian. Oke, jadi ketika saham yang berjalan, kalian beli, disimpannya di sekuritas. Besok kalau kalian mau jualan, sekuritasnya catat di orang jualan. Maka dari itu kalian biasanya bersih besok. Seperti itu kan kalau seorang scalper. Tapi kalau seorang fund manager gimana? Fund manager posisinya di atas sekuritas. Fund punya sekuritas-sekuritas yang lain. Ketika fund melakukan order, contoh, saya beli saham ini lewat ini. Disimpan di sini nggak? Atau disimpan di sini nggak? Jawabannya no. Sekuritas akan mengembalikan ke kustodian. Sehingga, let's say saya beli lewat broker AA, mungkin tercatat di OLT manapun, AA buy 1 juta lot. In fact, barangnya tuh nggak di AA, tapi ke kustodian. Besok, ada fund yang sama mau ngejual saham yang MNCN sama, dia bisa pakai broker AC. Dia jualan lewat broker AC sebesar 1 juta lot juga. Kalau di OLT lihatnya gimana? AA 1 juta. Let's say besok dia jual lewat AC dan AB. Maka AC dan AB jual 500.000 lot. 500.000 lot dijual oleh AC dan AB. Ini kelihatannya AA akum nggak? Iya. Kelihatannya akum, padahal enggak. Padahal dia udah jualan. Bisa jadi dia cuma tektok atau cuma trading jangka waktu pendek. Bisa nggak fund trading jangka waktu pendek? Jawabannya bisa aja. Tapi biasanya size-nya akan amat kecil dibanding dengan total AUM yang mereka punya. Nah, so ini adalah bias di dalam Rakar Semeri. Sehingga kalian tidak bisa bilang AA akum, AB akum, AC akum. Wah, ini udah 1 mingguan AB akum. Belum tentu. Bisa jadi mereka udah jualan pakai sekuritas-sekuritas yang lain. Nah, to be honest juga, kalau fund dalam melakukan belanjaan, mereka tuh nggak bisa beli pakai cuma 1 broker. Makanya kalau kadang kalian, kok broker ini bisa lakukan pembeliannya mirip-mirip? Ya, sama-sama ya. Ya, mereka pecah order. Minimal 3, kalau nggak salah saya menurut rules ya. Contohnya saya mau beli saham ini, nilainya sekian, gede, nah saya harus pecah jadi 3 broker, nggak bisa cuma 1. Itu untuk mencegah politik atau apa ya. Pokoknya itu rules dari OJK lah. Nah, that's why dalam membaca Rakar Summary, kita tidak bisa 100% mengasumsikan jumlah lot berdasarkan kode broker yang ada di OLT, kecuali kita punya Bloomberg. Kalau di Bloomberg kita tahu reksadana ini punya apa, fund ini punya apa. Tapi kita bisa menganalisa bagaimana forecast pergerakan ke depan dengan volume. Itu kan don't really matter kalau kalian bisa baca volume ini kan. Mau contoh nih, ini contoh. Nah, yang tadi ini, kita tahu 700.000 lot beli di atas. Mau pakai broker apapun, lu jualan. Kalau lu jualan cuma 200.000 lot, mau pecah broker pakai apapun, gua tahu kalau lu masih punya barang 500.000 lot di harga 930. Gitu. Oke. Ini study case BNBA. Kemarin BNBA arak. 2 hari lalu BNBA arak.
Top broker didominasi oleh BK, JP Morgan dengan volume sebesar 120.000 lot, itu gede. Average-nya 1960, disusul oleh AZKK dan AK yang timpang banget, 42.000, 52.000, 32.000. 1960, kita catatnya 1960. Sorry, saya stop sebentar. Aduh, saya ada satu slide yang hilang lagi, saya minta maaf. Yaitu sellernya, saya mau kasih lihat kalau sellernya itu, sebentar ya. Kalau seller daripada BNBA itu adalah Mirai. Sebesar 3,900-an lot, itu timpang banget dengan 39.000 lot, itu timpang banget jumlah pembelian yang dilakukan oleh JP Morgan. Disusul oleh IPOT, ZP, SQ, CC yang jauh lebih kecil pembeliannya. Maka dari itu BNBA ARA kemarin itu bukan pump and dump kalau menurut saya. Kalau pump and dump, gimana cara mereka jual 102.000 lot, 102 apa sih? Gimana sih ngomongnya? 102.285.000 lot, ya. Dengan average 1960 itu tinggi atau enggak? Kita lihat harga BNBA 2080, 1960 itu tinggi loh. Nah, kalau kita perhatiin ya, ini pergerakan BNBA dalam hari itu dimulai dari 1670 open, ya. Langsung ngebut kenceng. Itu pelakunya siapa? Pelakunya itu BK. Oke. Nah, setelah BK melakukan pembelian, di sini sempat ada musuh seller yang jual gede lumayan. Oke. Tapi BK-nya total penjualannya dia taking profit hanya 17.000. Dan dia beli itu sebesar 120.000. Artinya itu lebih dari 7 atau 8 kali lipat lebih gede jumlah dia jual dan beli. Nah, inilah yang saya namakan dengan akum. Nah, ini ada frekuensinya nih. Nah, frekuensi si BK 1800 agak gede ya frekuensi yang dilakukan oleh BK, tapi kita lihat volumenya adalah sebesar 120.000 di average 1960. 1960 di mana? Kalau saya tarik Fibo dari bawah sampai paling atas, kebetulan 1960 tuh kurang lebih under 2000 di Fibo 0,236. That's why seandainya ya BNBA pada hari Senin koreksi, you see di sini volume kecil, so ini yang juga mirip dengan double tops ya. Let's say dia turun sampai 1875, mungkin nggak sih? Kayaknya nggak mungkin ya. 2080 kurang 7% berapa? 1930. Oh, nggak mungkin. Berarti di sini nih. Meskipun ARB, biasanya saya berani dirikan untuk buy. Dengan catatan, BK-nya jualan nggak masalah. Yang penting jumlah lotnya nggak lebih dari 120.000. Mau siapapun yang jualan. BK ini kita bisa asumsiin sebagai fund, tapi kalau menurut saya enggak ya, karena frekuensinya gede. Nah, that's why kalau seandainya BNBA koreksi 1920 sampai 1875 dengan volume yang nggak lebih dari 120.000, atau kalau kalian nggak mau capek-capek hitung volume, ya lihat aja volume-volume yang kecil di sini, itu adalah opportunity to buy. Kalau mau lebih aman lagi gimana? Ketika dia ARB dan overnya udah mulai habis, baru hajar. Stop loss-nya di ARB juga, yang penting bisa keluar. Jangan sampai kemakan di ARB terus. Karena ini in case merupakan saham yang volatil. Meskipun dia berbentuk seperti bullish pennant, kalau kalian beli di sini, nanti dia naik, nah kita bisa lihat tuh. Naiknya sampai mana? Biasanya kita bisa pakai Fibonacci dari sini sampai ke sini. Nah, logiknya ya, untuk dia bisa untung, maka dia harus membuat harga sahamnya habis 120.000 lot di harga 1960. Jadi ya let's say kalau di sini udah ada volume yang gede-gede, udah ada perpindahan, kalian udah mulai bisa exit. Kalau dia turun pun sampai 1960 ke bawah dengan volume yang nggak di atas 120.000 lot, itu masih merupakan opportunity to buy. Seperti itu. Dan ini berlaku di semua saham.
To be honest, kalau bandarmologi kalau mau dijelasin itu panjang lebar banget dan punya banyak istilahnya. Saya berpandangan seperti ini, Bu Rizka bisa berpandangan seperti ini, kalian 1.400 orang bisa berpandangan yang lain-lain banget dan enggak ada yang namanya 100%. Apakah BK pasti cover? Jawabannya enggak. Apakah BK pasti untung? Jawabannya enggak. Apakah MG setiap beli lalu langsung jual? Jawabannya enggak. Jadi memang yang di dalam namanya trading itu ada kalah dan menang, ada probabilitas, tapi ketika kita bisa menghitung probabilitas tersebut, even pun kita loss, kita tahu apa yang kita lakuin, kita bisa beradaptasi terhadap kesalahan kita, dan kemudian ke depannya adalah kita bisa terus mematangkan sistem yang kita punya sampai kita confident, dan ketika kita confident itu adalah kunci utama, karena psikologis kita bakal menjadi lebih baik. Jadi materi saya sekian, saya kembalikan kepada Bu Rizka. Baik, terima kasih Michael. Jadi sahabat Mirai Asset yang punya pertanyaan nanti bisa langsung disampaikan di kolom chat. Nah, Michael ini tadi ada beberapa yang menyampaikan kelihatannya memang agak cepat begitu ya. Mungkin buat yang baru dan jujur buat saya sendiri memang agak lebih cepat, agak cepat. Jadi mungkin butuh waktu untuk memproses. Nah, untuk sahabat Mirai Asset yang nantinya butuh rekamannya, tenang aja rekamannya nanti akan diberikan sahabat Mirai Asset itu di akhir kompetisi. Jadi untuk sahabat Mirai Asset yang mungkin sekarang masih agak bingung-bingung, nah mungkin ada apa bisa kita ajukan pertanyaan ya. Michael, ini kalau dilihat ya, jadi mungkin saya balik ke pertanyaan yang tadi agak banyak ditanyakan adalah mengenai fake bid dan juga fake offer ya Michael. Mungkin boleh diulang sekali lagi Michael. Apa sih tanda-tandanya dari fake bid dan juga fake offer, dan kita bisa pelajari apa sih dari sana begitu? Oke. Let's say ini bid dan ini offer ya. Nah, seandainya saya tiba-tiba ini kan pasti sering nih, tiba-tiba di angka 1.000 ya, di angka 1.000 tiba-tiba offernya tiba-tiba gede, contoh 10.000 lot atau 12.500 gini. Sementara di 990 ininya cuma 2.000. Ini. Di 980 cuman let's say 1.000. Ini kan jomplang kan, tiba-tiba ada 10.000 lot yang lebih gede gitu. Lalu di 1.010 anggaplah ada 1.020, ini kita anggap semua kelipatan 10 ya. Nah, kemudian di 1.030 udah free tuh. Udah 980, di 1.000 udah 580. Nah, sekarang saya nanya nih sama kalian. Untuk memasang offer sebesar ini, caranya gimana? Prosesnya? Telepon broker kan? Atau pasang sendiri di OLT? Bisa nggak kalian pasang offer tanpa kalian punya barangnya? Contoh, wah MNCN naik nih 6%, atau BNBA naik nih 10%, saya pengen jualan lah di 12% atau di 15%. Saya mau jual contoh 500 juta, tapi kalian nggak punya BNBA, bisa nggak? Nggak bisa. Nggak bisa. Artinya apa? Barangnya udah ada. Dengan offer segede ini, artinya indikasinya ini dipegang oleh big player. Big player ini mau seorang fund manager, mau seorang retail atau siapapun, sebenarnya kita don't care about that. Dan akan jauh lebih baik kalau kalian bisa melihat frekuensi. Kalau frekuensinya agak-agak kecil, yaitu biasanya big player. Tapi kalau frekuensinya gede, biasanya itu juga bisa di fake sih dengan contoh, saya pasang 1 juta lot satu kali, lalu kemudian saya pasang 100 lot 100 kali, jadi kelihatannya 101 kali, padahal sebenarnya itu cuma 2 kali sebenarnya. Tapi ya itu susah lah untuk dianalisa. Tapi let's say kita tahu bahwa mereka punya barang gede di atas. Sekarang logika, kalian punya 1 miliar yang pengen kalian jual. Cara ngejualnya kalau sekali ngedam gitu. Terus kalian pamerin, kalian punya 1 juta lot nih, saya mau jual. Saya punya 1 miliar nih, saya mau jual. Kira-kira itu cara yang benar nggak?
Kira-kira nakutin orang nggak? Iya. Pasti nakutin orang dong, ya kan? 1 miliar jual di atas, gimana bisa lewatnya ini? Bidnya kecil-kecil gitu. Itu indikasi biasanya mereka sedang ngumpulin barang. Dan biasanya kalau seperti itu ya, di harga agak bawah, let's say, mungkin kalau di case ini di 920 ya. Biasa di sini ada bid yang tebal. 910. Biasa ada bid yang tebal. Menurut saya itu pelaku offer ini biasanya sama dengan pelaku bid ini. Artinya apa? Mereka pengen ngejual harga saham ini di atas ini, tapi muatan mereka belum cukup. Tapi mereka nggak mau beli di harga 980. Mereka maunya belinya di 920. Cara mereka nakutin kalian di mana? Di sini kan pasti 970. Biar kalian nggak beli terus nih, dia pasang offer gede di sini. Kenapa nggak di sini kok? Kalau dia pasang di sini, ya, entar ditabrak semua orang, mereka hilang barang. Ujung-ujung mereka beli atas, itu sering kejadian juga. Istilahnya mereka nakutin kalian nih pasang offer gede. Lalu ternyata kekuatan retail gede, kemakan semua, terpaksa mereka beli atas. Itu sering banget kejadian. Nah, hal-hal seperti ini ya ini perlu pengalaman sih. Dan pada saat kejadian seperti ini, kalian perhatikan yang di sini. Ini dia transaction dan yang udah kejadian. Kalau di MNCN itu ada KZDX BK. Kalau di BNBA itu ada single buyer yaitu BK. Nah, seandainya pada saat kejadian ada bid dan offer seperti ini, pelaku pembeliannya bayar yang gede, let's say ya BK, CS, AK, lalu ZP, KZ, lalu BB, Verdana, lalu apa lagi ya biasanya? Kalau saya ngeblank. MS ya tuh, tadi ada yang bilang MS. MS, Morgan Stanley, betul. Lalu ada MG biasanya ngikut di bawah. Lalu ya ada broker-broker seperti ini, kemudian dia kemudian mereka brutal banget dari bawah, kok ngumpulin terus, nggak ada jual sama sekali, kalaupun jual cuma sedikit, maka biasanya mereka tuh pelaku yang seperti ini, bid dan offer mereka palang karena mereka pengen dapat bawah, jual atas, pengen dapat bawah, jual atas. Nggak mungkin mereka dapat atas, jual bawah. Gitu. Ya, sorry sih, ini memang agak rumit, mesti sering Sering-sering latihan. Michael, nah ini ada pertanyaan nih Michael, kalau misalnya posisinya seperti ini, berarti kita direkomendasikan beli di harga yang ini, yang 920, 910, atau di bawahnya lagi? Betul. Tapi bisa nggak? Ya kan? Biasanya ketika turun mendekati 930, saya udah mulai start cicil. Nah, kalian tuh nggak bisa, contohnya kayak, oke, saya beli di 920. Ntar dia kalau di 930, lalu terbang ini di break semua naik ke atas gimana? Maka biasanya kalau udah turun-turun pelan di sini, di 940 saya cicil. Contohnya saya punya 10 juta nih, saya beli dulu 2 juta di sini. Turun ke 930 saya beli 3 juta. Turun ke 920 saya beli lagi 5 juta. Kalau bablas gimana? Contoh 900 breakdown. Jawabannya jelas. Stop loss dong. Masa dibiarin? Ini kan trading harian. Tapi kita tahu seandainya kalian ngelihat top buyer-nya di ini ada ini yang muncul nih BKCS AKZP dan you know that average mereka berapa, volume mereka berapa, that's why you beat them gitu loh. Meskipun kalian stop loss, kalian nggak lebih buruk dari mereka. You are outperform market gitu loh. Nah, Michael, kalau misalnya seperti ini kita tarik untuk average harganya ya, kita cuma tarik 1 hari aja. One day only. Kenapa nggak boleh 5 hari, 1 bulan? Karena logika yang tadi saya bilang, bias di dalam broker summary. Kecuali kayak punya Bloomberg lah. Oke. Berarti memang, nah ini sendiri ini sendiri memang cocoknya untuk sebenarnya scalping atau swing? Scalping. Oke. Makanya kita cuma tariknya 1 hari aja gitu ya, Michael? 1 hari atau 1 hari ke belakang. Tapi di beberapa case memang ada beberapa big player yang ngumpulin pakai broker-broker itu aja. Tapi apa mungkin dia jual pakai broker lain? Jawabannya bisa. Tapi begini ya,
Kalau kalian mengerti konsep volume, yaitu naik dengan volume kenceng dan turun dengan volume rendah, sebenarnya broker apapun nggak masalah kan. Kalian tahu bahwa ada barang gede yang masih di market, yang belum keluar, gitu. Dia mau turun ke berapapun volumenya masih kecil, ya that means ya barang ini tuh masih di some place gitu. Apakah itu dia belinya lewat BK, lewat CS, AK ataupun YP sekalipun, barang ini sedang dikumpulkan di kustodian ataupun di sekuritas. Nah, logikanya kalau barang dibeli di harga bawah, turun dibeli lagi, keluarnya tuh makin sedikit gitu. Jadi naik volume kenceng, turun volume kecil. Artinya barangnya makin liquid atau makin nggak liquid? Makin nggak liquid. Makin nggak liquid. Semakin nggak liquid suatu barang, supply semakin kecil, ketika ada demand, apa yang terjadi? Naik harganya, terbang. Harga sahamnya naik. Nah, that's why volume yang semakin kecil itu bisa tiba-tiba blam naik ke atas. Nah, you see that. BNBA di dalam nggak bisa daily. Loh, kok gini? Oh, sorry. Nah, volume yang semakin kecil nih ya. Ini ada sekali BNBA naik kenceng. Volumenya lumayan. Naik lagi volumenya lumayan. Nih di sini ya volumenya. Kemudian naik juga volumenya lumayan. Lalu dia RB ini 3 kali. Volumenya kecil banget di bawah. Ini kira-kira yang beli di sini untung nggak? Posisinya mereka kalau nggak BOP ya floating loss, ya kan? Lihat aja volumenya. Saya nggak perlu tahu ini BK beli, CS beli atau siapapun beli. Ini kelihatan banget bahwa turunnya semakin kecil gitu. Barangnya istilahnya masih di some place lah. Let's say itu barangnya ada di warehouse. Ya gudang deh. Barang ini ada di gudang gitu. So, ini lagi dikumpulin di gudang. Nah, maka ada volume sedikit saja, kecil saja di bawah, dia bisa arah. Dan ketika itu memancing lewat dari resisten, makin gede, dan ya kejadianlah seperti ini. That's why biasanya volume yang semakin kecil, harga peraganya semakin nggak kemana-mana, nah itu pertanda barangnya itu sedang dikumpulkan. Dan artinya semakin nggak liquid. Semakin nggak liquid artinya supply-nya semakin kecil. Sedikit saja demand itu bisa mengangkat harga kejam. Gitu. Oke. Baik, terima kasih Michael. Nah, kalau tadi kan udah kelihatan ya Michael yang broker buy-nya itu kelihatan jumlahnya dominan begitu dibandingkan yang sell. Nah, di banyak kasus juga buy sell-nya broker, kalau kita lihat di Broksumnya ini imbang antara yang beli dia juga, yang jual juga kurang lebih sama. Nah, kalau seperti itu sebenarnya cocok nggak sih buat scalping atau strateginya beda? Nah, sebenarnya kalau case-nya seperti itu, maka justru malahan ada ya yang sellernya lebih gede, tapi bayarnya lebih kecil, tapi harga naik terus. Nah, that's why you need to focus on price and volume first before the Broksum. Nah, kalau saya disuruh tanya bagaimana presentasinya, saya gunakan kurang lebih 70% chart, 30% Broksum. Tapi di saham yang semakin kecil, contohnya yang nggak liquid, saham trade liner atau gorengan, itu lebih works biasanya pakai Broksum. Oh, oke. Kalau sama rata ya, to be honest untuk analisanya agak susah. Tapi you bisa melihat kayak meskipun sama rata, tapi kan you bisa lihat average-nya. Contohnya BK beli 1 juta lot. BK beli 100.000 lot. YP jual juga sama 100.000 lot. You bisa lihat average beli dan average jualnya gimana. Gitu. Oh, oke. Berarti nanti kalau berarti tetap yang pertama nanti kita akan pakai chart dulu ya, Michael? Ya. Akan lihat chart, akan lihat harga dan volume, baru kemudian nanti dicocokkan dengan broker summary-nya begitu ya? Betul. Oke, siap. Nah, mungkin kita ke beberapa pertanyaan lagi. Sebentar, saya coba cariin dulu. Nah, ini ada pertanyaan, Michael. Jadi kalau misalnya untuk scalping, gimana kita tahu bahwa flow-nya itu beneran atau cuman fake aja? Karena ada di beberapa case itu bisanya udah terjadi diguyur seperti itu. Sorry, yang kalimat terakhir apa? Jadi, sebentar. Oh, kalau misalnya untuk scalping itu gimana taunya bahwa ini tuh flow-nya tuh beneran, maksudnya akan naik dan bukan justru akan turun seperti itu. Jadi beneran diakumulasi begitu. Oke.
Pertama, kalau seandainya satu saham naik dengan volume ya, kalian lihat dulu yang buat itu siapa ya. Kalau yang buat, sorry to say, biasa ada beberapa broker yang memang naik 1% atau 2-3 tik dia udah jual, dia cuma ngincar volume, dia cuma ngincar transaksi, dia nggak ngincar gain. Nah, tapi kalau kalian perhatiin ya, seandainya yang beli itu dengan frekuensi kecil dan dilakukan oleh broker yang seperti tadi saya bilang, yang ini, itu most likely biasa arahnya atas. Dan ingat, menurut saya price dan chart itu number one. Next baru adalah Blocksum. Jadi dibanding dengan berfokus pada Blocksum, kalau di saham yang liquid, maka you see aja kalau seandainya satu saham break resistance, dia nggak turun-turun lagi, ya hajar aja. Kalau dia turun lagi ke bawah gimana? To be honest, you harus cut loss kalau memang plan lu adalah scalping. Tapi kalau you bisa masuk ke lebih, terkadang saya kan nggak melakukan, saya tuh lebih sering swing ya. Jadi seandainya ada satu saham yang false contohnya, dia break, saya udah telanjur entry, sahamnya turun lagi, maka saya akan cari next supportnya di mana saya entry dengan dana lebih gede. Secara teori saya melakukan average down, secara teori. Tapi secara plan saya melakukan pyramid method, karena ketika entry di atas, saya gunakan dana yang lebih kecil. Dan saya udah persiapkan untuk jika dia turun. Kalau dia lanjut naik gimana? Ya udah average up atau memang rezekinya cuma di situ. Oke, baik. Baik. Nah, Michael, ini ngomongin tentang swing, ada beberapa pertanyaan nih, Michael, yang tentang swing. Mungkin saya tanyain satu pertanyaan ya. Boleh nggak minta tipsnya untuk swing, gimana cara opportunity kalau misalnya kita mau buy on weakness selain dengan volume. Kalau kemarin volume udah dijelasin. Ya, salah satu cara buy on weakness itu bisa pakai MACD di divergence. Jadi kalian bisa cari saham yang first ya. Yang pertama downtrend. Cari saham yang downtrend at least 1, 2, 3 bulan. Yang kemudian cari ketika di bawah tiba-tiba ada anomali volume yang besar. Yang ketiga, dia tidak lagi membentuk lower low atau sideways, dan akan jauh lebih baik kalau membentuk higher low. Yang keempat, ada divergence. Yang kelima adalah entry. Contoh, contoh. Pertama ya, kalau diilustrasikan, sahamnya turun downtrend, ini kan lower low nih. Lalu dia nggak membentuk lagi lower low nih, sideways, ya kan? Volume di sini yang biasanya kecil-kecil, tiba-tiba di sini gede, anomali nih, gede-gede volumenya. Satu, dua, tiga, MACD divergence, jadi di bawah kalian masukin indikator MACD, MACD-nya makin naik, enggak membentuk lower low, justru higher low, higher low. Divergence itu apa? Divergence kan artinya secara harafiah adalah berbeda. Berbedanya ini dia membentuk turun terus, ini dia membentuk naik terus, itu berbeda, membentuk seperti begini. Nah, kemudian entry ketika dia breakout daripada resisten paling atas. Dan itu biasanya memberikan upside yang lumayan. Contohnya apa? Mungkin kok mau saya hilang. Contohnya saya coba masuk ke Wika konstruksi. Nah, ini. You see that Wika itu terus membentuk lower low. Di sini lower low. Di sini lower low. Sorry. Di sini lower low. Di sini lower low. Di sini lower low. Di sini
dia lower low masih, but di sini dia udah higher low. Oke. Kemudian perhatiin volume yang rendah ya, tiba-tiba ada lonjakan. Berarti ini masuk ke view kedua. Kemudian cari resisten ketika dia breakout. Di sini volume yang gede dan itu biasanya memberikan upside yang lumayan. Nah, you bayangin kalau lu nangkep dari 1100 dia sampai 1400 200 poin itu kurang lebih hampir ya belasan persen, hampir 20% lah. Dan di saham lain apa contoh? Nah, kalau di ADI ya kasusnya juga sama. Ini pakai kotak aja deh. Ini lower low. Ini lower low. Ini lower low. Ini lower low. Di sini lower low. Nah, di sini dia udah nggak lower low, sama gitu, lurus. Lalu ada volume gede nih yang anomali nih, tuh. Kok tiba-tiba ada begini, ada yang begini, ada yang begini. Sebelumnya kecil-kecil aja gitu. Nah, that's why ini pertanda ada yang ngumpulin nih, harganya udah murah. Murah dari kamu belum tentu murah bagi saya kan. Mbak Rizka bilangnya murah. Kalau bagi MJ belum tentu murah. Bagi 1.300 orang yang lagi nonton di sini belum tentu murah. Murah yang paling murah itu yang mana? Murah yang paling murah adalah ketika volume paling gede di harga bawah. That means ya uang paling gede yang kita follow, bukan suara paling gede, bukan suara paling hebat, bukan orang paling pintar, tapi uang yang paling gede. That's why volume di dalam chart itu jangan pernah dikesampingkan, karena volume pertanda uang pertanda kekuatan itu pertanda big money. Nah, ketika dia breakout, you buy di 800, ini sampai ke 1.200, 400 poin, itu artinya berapa persen? 30%. Nah, bayangin. Sekarang dia mau kemana pun lu nggak pusing. Dan bayangkan kalau seandainya kalian nggak harus beli di 800. Belinya di mana? Ini ada pola-pola kecil yang bisa kalian masuk di dalam multiple time frame loh. Gitu. Kalau seandainya kalian masuk ke dalam, let's say 15 menit, ya. Nah, ada nggak cup and handle di sini? Kalau kalian masih ikut rules yang pertama ya, sepanjang masa cup and handle-nya, maka volume rally wajib lebih gede dari volume koreksi. So, ini setuju dong. Ya kan? Kemudian volume koreksi kecil-kecil. Ketika dia break, volumenya paling gede. Atau 90% paling gede. Di sini dia break dan ini gede. Nah, you di sini udah baik. Di luar dari you nggak ngelihat Broksum ya. Ini kalau kalian paduin dengan Broksum ya bakal lebih bagus lagi. Lalu masuk ke dalam satu harinya. Kamu nggak perlu buy on breakout jadinya. Kamu beli sebelum breakout. Kamu belinya di 730. Dan saat ini ketika dia mencapai ya 1.200-an, average lu 740, you more very outperform lah dibanding market gitu. Baik, Sekian. baik. Iya, baik. Terima kasih Michael untuk penjelasannya dan sahabat Mira Asset. Mungkin langsung searching sahamnya. Ingat ya sahabat Mira Asset, ini bukan rekomendasi ya. Jadi sahabat Mira Asset cari sendiri lagi nanti sahamnya. Jadi ini hanya bentuknya edukasi. Jadi semoga sahabat Mira Asset bisa terbantu. Dan juga nanti bisa silakan bisa belajar lebih banyak lagi. Michael, terima kasih banyak untuk materinya hari ini yang bagus banget, yang perlu lagi kita cerna. Kayaknya benar banget ini rekamannya harus segera didengar lagi. Dan Michael, nanti minggu depan kita akan bahas apa kira-kira Michael?
Aduh, saya belum lihat nih, tapi kemungkinan sih lebih ke study case yang saham-saham yang karena kemungkinan kan November ini kan sisanya tuh bakal volatile. Jadi saya bakal coba yang udah saya jelaskan kita cari kita praktek ke sahamnya gitu. Tapi bakal tetap ada materi-materi lain sih. Tapi lebih ke fokus bagaimana cara menangkap momentum. Oke, siap. Baik, terima kasih Michael untuk materinya hari ini dan juga terima kasih untuk sahabat Miraeset yang sudah ikut kegiatan ini. Dan untuk saat ini saya kembalikan lagi ke Rizda. Silakan Rizda. Baik, terima kasih Mbak Marta. Terima kasih banget juga buat Ko Michael buat mentorshipnya hari ini. Gila seru banget ya ternyata teman-teman. Aku yakin banget pasti di sini semua pesertanya jadi semakin berani trading nih dan pasti udah nggak sabar nih buat sesi mentorshipnya Ko Michael yang di minggu depan. Untuk teman-teman yang tadi nanya buat rekaman mentorship ini kapan akan dibagikan, itu akan kita serahkan ke teman-teman semuanya ketika program Hot Championship berakhir ya. Nanti akan kita blast ke emailnya lagi. Jadi pantau terus, ikutin terus IG story kita juga untuk jadwal-jadwal mentor-mentor kita yang lainnya. Karena nanti malam masih ada sesi mentorship yang terakhir, yaitu dari kelasnya Om Ben ya, Mbak Marta. Ya. Oke, baik. Itu aja dari saya. Terima kasih sekali lagi Ko Michael dan Mbak Marta atas waktunya dan materinya hari ini. Semoga bermanfaat dan teman-teman berani trading pastinya. Selamat siang dan sampai jumpa lagi. Sampai jumpa nanti sore. Dadah.